Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang semua, dan silahkan ditonton video ini sampai selesai ya. Ini dibanding saya ketemu kalian jimit, better kalian tonton video ini aja lah untuk kebaikan di dua belah pihak ya. Jadi kemarin saya sudah share, laman ini, and after that saya minta kalian untuk klik ya kan. Nah di sini kalian bisa melihat beberapa poin di tiap pertemuan dan juga beberapa file yang sesuai dengan tiap pertemuan itu. Nah sekarang kita kan di pertemuan yang ke-10 ya, benar nggak sih? Pertemuan ke-10, oh enggak, pertemuan ke-10 kan kemarin ya. Sekarang pertemuan ke-11, oke. Pertemuan ke-11 adalah, saya ingin melanjutkan terkait dengan taksonomi Solo, KKTP, dan assessment part 2. Jadi melanjutkan dari yang kemarin. Jadi kalian bisa download beberapa file yang ada di situ. Kemudian di pertemuan ke-12 besok, kalian tetap persiapan modul ajar, dan juga kita akan ada kuis 4 ya, untuk minggu depan berarti online. Kemudian minggu 13, 14, 15 kita mulai presentasi, kemudian minggu ke-16 adalah UAS. Oke, jadi ini jelas ya, apa-apa saja aktivitas kita di tiap pertemuan. Nah, untuk hari ini, kalian bisa klik link yang ini, slide share sama aja sih ya. Ya, ini kan mengenal dan mengembangkan taksonomi Solo, dan yang ini adalah materi taksonomi Solo. So, saya ke sini. Saya sudah, ketika klik, kalian akan dapat ini. Oke, saya dapat materi ini dari Ibu Neni Handayani ya. Jadi terkait dengan taksonomi Solo dan implementasinya dalam pembelajaran mendalam. Oke, semoga terlihat ya. Nah, ini dia. Oke, jadi uh, untuk hari ini kita akan ya, terkait taksonomi Solo itu bagaimana, kemudian implementasinya. Kemarin saya sudah memberitahu kalian kalau beberapa ada banyak nama taksonomi ya. Yang paling populer itu ada dua, Solo dan Bloom. Sebenarnya kalau Solo baru populer akhir-akhir ini ya, ketika pemerintah mulai memperlakukan kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning. Tapi kalau yang Solo ini, yang belum itu memang sudah lama sekali ya kan, itu memang sangat terkenal taksonomi belum dengan beberapa revisi. Nah, untuk taksonomi Solo kita akan belajar eh, apa itu, ya kan, karena akan memahami apa itu taksonomi Solo hari ini. Kemudian ada kata-kata kuncinya atau konsepnya. Kemudian kalian akan praktek bagaimana mempraktekkan, mengaitkan taksonomi Solo itu, ya. Nah, kita mulai dari brainstorming dulu ya. Ketika kita mendengar kata pembelajaran mendalam, apa yang ada dalam pikiran kalian? Nah, pembelajaran mendalam itu kalau kalian searching di internet, itu ada beberapa yang salah arah gitu ya. Pembelajaran mendalam ada yang atau deep learning dikaitkan dengan AI. Kan tidak begitu ya. Pembelajaran deep learning itu adalah pembelajaran mendalam yang kemudian mengaitkan dengan kontekstual atau relevan dengan peserta didik maupun dengan kondisi lingkungan sekitar. Nah, pembelajaran mendalam ini punya beberapa aspek untuk diperhatikan. Nah, kalau kemarin itu kita lihat ada beberapa proyek, beberapa model pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran mendalam. Karena bagaimanapun juga kalau pembelajaran mendalam ini harapannya tuh siswanya itu bisa mendapatkan konsep dan memahami dan kemudian bisa mengaitkannya dengan alam nyata gitu ya, dengan situasi nyata. Berbeda kalau pembelajaran surface atau permukaan itu kan mungkin hanya hafalan, dia nggak paham apa kemudian maksud dari hafalan ini. Tapi kalau mendalam ini benar-benar sampai memahami memang kenapa saya harus belajar fotosintesis misalnya. Bagaimana proses fotosintesis? Nggak hanya cukup, oh fotosintesis atau kearsipan adalah begini-begini. Tapi tidak paham, ini implementasi di dunia nyata untuk kearsipan itu seperti apa, khususnya di lingkungan kantor atau di lingkungan sekolah atau di lingkungan bahkan lingkungan personal kita gitu. Nah, kita akan belajar itu. Nah,
Eh, sekarang kita akan akan melakukan refleksi ya, refleksi seperti naik tangga. Nah, naik tangga ini artinya bahwa setiap kali satu tanjakan, itu artinya ada satu ilmu atau satu konsep yang kemudian akan bisa dipahami. Nah, ini adalah gambar dari taksonomi Solo. Solo itu kepanjangan dari Structure of Observed Learning Outcomes. Bahasa Indonesianya adalah struktur dari luaran pembelajaran yang terobservasi, yang bisa dilihat dengan panca indera yang terobservasi. Jadi tidak hanya bisa dilihat dengan mata, tapi mungkin bisa disentuh ya kalau itu proyek. Kemudian ada materi pembuatan media ajar atau pembuatan produk kewirausahaan atau pembuatan sistem Excel kan bisa dipraktekkan gitu ya gitu. Nah, ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah pre-structural, unistructural, multi-structural, relational, dan extended abstract. PUMRE. PUMRE. Kepanjangannya PUMRE. Nah, untuk apa ini? Untuk pre-structural ini adalah tingkatan siswa untuk memahami sebuah konsep itu tidak paham atau sama sekali gagal dalam memahami. Jadi incompetence ya atau tidak mampu. Kemudian uni itu artinya ya seperti unicorn ya punya tanduk satu. Berarti itu punya satu aspek yang relevan. Jadi kalau misalkan kalian buat soalnya itu adalah identifikasi bagian-bagian dari dashboard untuk mengetik. Nah, kalau cukup mengidentifikasi, berarti kalian itu siswanya berarti menunjukkan unistructural, gitu ya. Kemudian kalau several relevance independence aspects, itu artinya multi-structural, artinya combine, describe, enumerate, perform, dan list. Sebutkan, kalau ini kan identify, list atau daftar dan seterusnya. Ini pakai bahasa Inggris, jadi kalian bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia yang cocok gitu. Kok hampir sama dengan ini? Dengan taksonomi belum? Hampir sama, tapi taksonomi belum itu ada 6 struktur, ya kan? C1, C2, C3, C4, C5, C6. Tapi ada beberapa itu yang memang berbeda. Kalau di sini, analyze itu di tingkat keempat, ya kan? Analyze. Di tingkat berapa kalau di Solo, ya kan? Agak agak berbeda ya, agak berbeda tapi sebenarnya secara kata-kata kerja yang digunakan ya hampir sama aja ya. Criticize, compare, argue, apply. Apply itu kalau tidak salah C3 ya kan. Apply itu artinya praktek. Tapi di sini apply jadinya di relational. Artinya integrated into structure. Sudah mampu mengintegrasikan atau memasukkan sebuah konsep ke dalam realita gitu ya. Itu kemudian extended abstract itu mengeneralize. Jadi Solo itu ya harusnya sebagai calon guru SMK, maka tidak tidak kalau SMK itu kan sudah berumur remaja menuju dewasa ya. Yang minimal sudah multi-structural, relational, dan extended abstract. Kalau kalian sebagai mahasiswa, saya buat gini ya. Saya minta kalian buat, bentar, sebenarnya ada yang masuk apa di kelas saya? Oke. Ini kembali ke sini. Saya minta kalian itu untuk membuat modul ajar. Artinya kan create ya. Create itu berarti harusnya kalian sudah bisa membuat soal-soal
Kalau kemarin taksonomi belum tuh membuat TP, kalau ini membuat soal. Diawali dengan ini. Nah, untuk yang sudah untuk tingkat SMK yang minimal MRI, Multi Structural Relational dan Extended Abstract. Kemudian untuk simulasinya, kok itu simulasi ya? Oh ya, ini harusnya sih emang pembelajaran yang interaktif gitu ya. Jadi kalian cepat responnya gitu. Dan kita adanya adalah video. So, kalian bisa menjawab pertanyaan ini di WA Group ya. Ini adalah PR kalian yang pertama. Saya ingin kalian menjawab, tulis di WA Group, apa arti pembelajaran mendalam, apa yang dimaksud joyful, apa saja prinsip pembelajaran mendalam, bagaimana mengubah kelas pasif menjadi meaningful dan joyful. Kemudian yang keempat adalah yang kelima ya. Bagaimana merancang pembelajaran berbasis masalah lokal dengan 3 prinsip pembelajaran mendalam. Gitu ya. Nah, saya berikan ini PR ya, so silakan dikerjakan. Ini saya nggak bisa memberikan coret-coretan gitu ya. Oke, saya lanjut ke bawah. Nah, ini adalah contoh soal yang bisa dibuat untuk pembuatan assessment. Seperti yang saya beritahukan kalian, kemarin saya tanyakan, apakah asesmennya itu pilihan ganda atau essay? Nah, kalau pilihan ganda itu masih di tahapan yang unistructural. Unistructural ya, hanya memilih salah satu dan pilihannya sudah ada. Nah, kalau yang mahasiswa boleh, itu boleh sebagai tambahan, tapi sebagai wajibnya adalah menggunakan yang ini, yang multi relational dan extended abstract. Jadi kalau buat soal yang multi relational dan extended abstract, contohnya soal adalah ini. Sama-sama TP-nya adalah menyebutkan TP-nya adalah memahami pencemaran. Nah, kalau kalian buat soalnya adalah apa itu pencemaran? Kalau begitu saja, itu baru pre-structural. Sebutkan salah satu jenis pencemaran. Itu unistructural. Apa saja jenis pencemaran yang kamu ketahui, dari mana sumbernya? Buat dalam bentuk tabel. Bagaimana hubungan antara limbah pabrik dan kesehatan? Jadi kan ini relate ya. Relate itu artinya adalah hubungan, menghubungkan. Kemudian yang extended abstract, apa solusi inovatif yang bisa kamu buat? Ini kan yang tadi create gitu ya. Jadi gitu. Jadi salah satu ciri bahwa modul ajar kalian itu sudah mengindikasikan pembelajaran mendalam ketika dalam asesmennya kalian itu sudah mewakili soal-soalnya itu dibuat dengan taksonomi Solo yang MRE, multi structural, relational, dan extended abstract. Kalian lihat gambarnya ya. Ini mungkin besok saya minta kalian menggambar apa itu incompetence, bulat kotak bulat, itu unistructural, itu multistructural, itu relational, dan abstrak tadi apa? Multistructural, relational, dan extended abstract ya gitu. Nah, ini adalah gambar-gambarnya. Ini mewakili tiap tingkatan Solo ya. Hafal ya, 5 ini. Nah, sekarang kalau misalkan ini kan tadi saya bertanya ya, apakah arti pembelajaran mendalam? Kalau jawaban kalian itu pendek sekali, pembelajaran mendalam itu yang pembelajaran sampai menghubungkan ke dunia nyata. Misal cuma satu kalimat begitu. Berarti itu baru unistructural. Paham? Tapi kalau jawaban kalian itu bisa panjang,
bisa menuliskan prinsip-prinsipnya, bisa menuliskan atau mungkin dalam bentuk tabel, dalam bentuk menghubungkan dengan dunia nyata. Jadi artinya kalian sudah multi atau sudah relate atau sudah extended abstract. Paham ya? Jadi ini saya minta kalian mengerjakan sebagai PR. Sementara saya print screen dulu aja ya. Saya taruh di WA group. Setelah itu nanti saya beri instruksi biar kalian bisa mengerjakan ini. Ini saya taruhkan di sini. Jawab ini sekarang. Jawaban di mana nih? Di WA group saja. Deadline, saya beri deadline sampai 08.30. Ya, 1 jam. Nah, saya lanjutkan sekarang. Sambil kalian mengerjakan itu. Kemudian saya turun ke bawah. Nah, ini ini masih sama dengan tadi. Nah, ini ya. Surface learning, Mas dan Mbak, itu yang ini. 1, 2, oh maaf. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, maaf. Pre-structural kan does not understand at all ya. Jadi ini bahkan belum surface learning. Surface learning itu uni dan multi. Oke, ternyata ya. Jadi mohon maaf. Kemudian kalau deep learning itu sudah relate dan extended abstract. Jadi bukan MRE, ini saya confirm lagi ya. Bukan MRE tapi cukup hanya RE. Yang surface itu uni dan multi. Gitu ya. Nah, ini adalah wajah-wajah beliau-beliau yang luar biasa. Ada taksonomi Bloom, beliau adalah Benjamin Bloom. Apa ini 1956. Ini mungkin teori atau taksonomi ini di apa ya? Dikembangkan di tahun itu. Kalau taksonomi Solo sebenarnya juga sudah lama ya di 1982 ya. Cuma baru di Indonesia baru kita perhatikan banget itu adalah sekarang. Nah, tujuan utamanya nih dilihat. Tujuan utamanya adalah mengklasifikasi tingkat berpikir dalam proses belajar kalau ini mengukur tingkat pemahaman murid berdasarkan kompleksitas respon. Ya, saya paham. Makanya ini kemudian yang taksonomi belum itu untuk TP, yang soal-soal assessment itu solo. Kemudian filosofi dasarnya adalah berbasis kognitif dan hierarkis, ini berorientasi pada struktur hasil belajar, ya kan? Pendekatannya kalau taksonomi belum adalah linear dan bertahap, kalau ini berfokus pada hubungan antara pengetahuan dan pengembangannya. Kemudian, untuk taksonomi belum, kategorinya kognitif. Kognitif itu apa, Mem? Kognitif itu pengembangan. Oke. Jadi, kan ada 3 ranah ya. Afektif, kognitif, psikomotorik. Sebenarnya fokusnya tuh kognitif. Walaupun tidak kemudian menutup, oh ini nggak bisa untuk psikomotorik, ya bisa dong. Untuk yang taksonomi C6 kan itu sudah meng-create. Itu kan sudah psikomotorik ya. Kemudian taksonomi Solo itu struktural hasil belajar. Jadi emang ini untuk hasil belajar. Ini kognitif itu ya pemahaman dalam pembelajaran ya. Pemahaman itu bisa didapat dengan unjuk kerja. Kan. Kemudian tingkatannya yang sebelum itu ada 6 tingkat, yang Solo ada 5 tingkat. Penggunaannya untuk perencanaan pembelajaran dan asesmen berbasis tujuan. Yang KKTP kemarin itu, ini sebentar saya tak pause sebentar ya karena low bed. Wait a minute, ini caranya untuk nge-pause gimana? Sebenarnya nggak bisa pausing. Pause. Ya udahlah nggak usah nge-pause. Ini sebentar ya, tunggu sebentar. Oke lanjut. Jadi untuk taksonomi belum ini untuk perencanaan pembelajaran, untuk taksonomi Solo untuk menilai. Membuat soal
dan menilai. Keunggulan mudah digunakan menunjukkan perkembangan pemahaman yang jelas. Ini KKO dari taksonomi Solo. Ini bahasa Indonesia ternyata sudah ada di sini ya. Mengenali, menyebutkan, menjelaskan, menguraikan, menganalisis, merumuskan. Catatan. Oh iya sih. Iya betul. Sebentar, saya ke sini dulu ya, Mas dan Mbak ya. Ini misalkan ada soal begini ya. Apakah arti pembelajaran mendalam? Itu kan sebenarnya kalian bisa memberikan jawaban yang kompleks ya. Apa yang dimaksud joyful? Itu kan juga jawaban. Nah, jawaban-jawaban kalian bisa di apa? Di-assess atau dinilai dengan solo gitu ya. Buat soal sebenarnya buat soal juga bisa taksonomi belum sih, tapi kan saya minta kalian pakai taksonomi Solo ya, gitu. Nah, KKO ini sebenarnya bisa untuk merancang tujuan pembelajaran. Sekarang tujuan pembelajaran saya minta kemarin pakai Solo saja. Maaf sampai belum. Kemudian menyusun soal dan memberikan umpan balik ini yang untuk Solo, ya kan? Di tangga manakah posisi Anda setelah sesi ini? Nah, ini adalah salah satu refleksi yang bisa saya berikan ke kalian. Kalau misalkan saya bertanya, apakah yang Anda ketahui terkait taksonomi Solo? Ya. Nah, kalau jawaban kalian itu mungkin nanti ada satu jawaban yang taksonomi Solo digunakan untuk membuat soal, Bu. Satu. Yang mahasiswa kedua, taksonomi Solo itu bisa buat buat soal dan juga untuk menilai kompleksitas jawaban siswa. Oh, berarti itu bisa multi structural ya. Tapi kalau jawaban kalian kemudian relational, oh taksonomi Solo itu kalau kita hubungkan dengan modul ajar itu kita biasa menggunakannya ketika membuat di bagian assessment. Di assessment itu kita sebaiknya kita wajib membuat soal-soal essay. Di situ kita bisa menggunakan kata kerja. Nah, itu dipanjangkan, dilebarkan gitu, dikomplekskan gitu ya. Nah, begitu. Nah, demikian untuk hari ini, Mas dan Mbak, terkait dengan taksonomi Solo. Ini sangat menarik sekali ya. Jadi kalian bisa melihat apa-apa saja yang berhubungan dengan taksonomi Solo. Gitu. Nah, saya lanjut di share yang kedua. Ini adalah apa ini? Hmm, berkas yang kedua. Ini juga sudah saya share di situ, di link yang saya share kemarin ya. Mengenal dan mengenal. Ya sama, kalau ini tadi dari Hendy, kalau dari Idris Apandi. Oke, jadi kalau ini lebih mulai dari awal sekali ya, terkait pembelajaran mendalam itu apa? Ini bisa pembelajaran mendalam tuh sebanyak ini ya kan. Prinsip pembelajarannya ada 3, kerangka pembelajarannya ada 4, ada praktek, ada kemitraan, ada lingkungan, ada pengolahan. Salah satu cirinya adalah pemanfaatan digital. Di modul ajar yang kalian buat itu harus ada digital platform yang kalian gunakan untuk diajarkan ke siswa. Kemudian ada 8 profil kontekstual konstruktivisme dan seterusnya. Ini pengertian deep learning, kemudian pilar deep learning. Ini sepertinya sudah kita cek kemarin ya. Ini alur menyusun RPP atau modul ajar. Ini sebagai refreshment aja ya. Pertama, kalian analisis kebutuhan. Jadi kalian lihat dulu posisi siswanya seperti apa, sarplasnya seperti apa, setelah itu kalian buat TP dan ATP dari CP. Setelah itu kalian buat tujuan, langkah-langkah, assessment, dan seterusnya. Nah, gitu. Ya, emang ini yang akan kalian gunakan ya. Itu taksonomi Solo tadi sudah kita belajar bersama. Teori Bloom dalam penerapan. Nah, ini ya, kalau belum tadi kan ada loads dan ada HOTS. Nah, kalau kalian sudah harus HOTS ya, bukan loads.
Kemudian ini yang Solo ada 5, perbedaannya juga ada. Wah, ini sudah lengkap sekali ya, Mas dan Mbak ya. Saya yakin kalian bisa membacanya dan mencoba mem- apa ini ya, memahami, kemudian mempraktikkan. Oh, saya mau buat pakai HOTS yang untuk belum. Saya pakai deep learning yang untuk buat soal gitu ya. Buat soal dan menilai. Jadi ada 2 aktivitas diingat-ingat ya. Jadi misal nih, saya tulis di WA grup kalian ya. Misal saya buat pertanyaan atau buat soal IC ya. Soal IC-nya itu adalah satu, berhubungan dengan kalian. Apakah yang dimaksud, apa yang Anda pahami? Enggak deh. Apakah yang Anda enggak. Gimana ya soal IC-nya ya? Saya share di step instead. Apakah perjalanan dinas itu? Gitu ya, perjalanan dinas. Kemudian yang kedua, apakah uh, prosedur persiapan perjalanan dinas? Ini kan dari KKTP. Ini saya turunkan dari KKTP dulu ya. KKTP. Nah, KKTP ini kalian turunkan dari TP dulu. Satu TP minimal ada 2 indikator assessment-nya, ya kan? Kalian buat indikator assessment-nya. Kemudian baru ke KKTP. Sampai sini. Misalkan ya, TP-nya adalah memahami konsep perjalanan dinas. Ini harusnya dikasih variasi gitu ya. Kemudian indikator assessment-nya, oke, coba saya tak cek ke indikator assessment dulu ya. Saya takut salah menjelaskan. Oke, saya kembali ke sini. Oh, bukan di sini dong. Saya scroll up dulu. Oh ya, yang ini ya, KTP. Ini saya turunkan. Nah, TP sudah tahu. Kemudian KKTP itu diturunkan dari indikator assessment suatu tujuan pembelajaran. Oke, kita ingat-ingat dulu ya. KKTP itu dari indikator assessment. KKTP itu sementara ini tujuan pembelajaran sudah paham. Ada konten, ada kompetensi, konten dan variasi. Kemudian setelah itu kita ATP kan. Setelah itu KKTP-nya adalah dari TP langsung dibuatkan rubrik penilaian atau diturunkan lebih rinci dulu ke indikator assessment. Di sini aja ya, ini kan tulisannya atau ya, Mas dan Mbak ya. Kalau atau itu kan artinya pilih, ya kan? Nah, karena milih maka saya pilih yang B. Oke, saya pilih yang B ke indikator assessment. Sampai sini paham ya? Nah, ini TP-nya. Menyelidiki ragam, indikatornya mendeskripsikan dan menguraikan. Mendeskripsikan dan menguraikan. Mendeskripsikan dan menguraikan. Dari menyelidiki ragam. Nah, setelah itu baru buat rubrik. Gitu ya. Jadi, saya kembali ke sini. Jadi, KKTP itu pas ketika buat rubriknya, ya kan? Rubriknya. Nah, indikator tersebut adalah ini, memahami definisi perjalanan dinas. Terus yang kedua, memahami atau menguraikan apa ya, tipe perjalanan dinas. Misal saya nggak tahu nih ya. Nah gitu, ini seperti kalau yang di TP ini kalian ambil kemarin kan dari uh, child note, bener nggak?
Kalau indikator assessment kalian bisa ambil dari sub-child notes-nya. Gitu ya. Kalau kita bisa ingat kemarin. Nah, setelah itu, kalau buat soal, ini rubriknya nanti aja ya. Kalau buat soal isi, ini, apakah definisi perjalanan dinas? Terus yang kedua, apakah sebutkan ya, sebutkan ragam tipe perjalanan dinas. Nah, ini kalau buat soal, Mas dan Mbak, memahami tipe-tipe perjalanan dinas itu, kalau ada jumlahnya, maka better kalian tuliskan. Ya, misalkan ada 5, jadi tulis 5. Sebut dan jelaskan. Ya kan? Sebut dan jelaskan. Misalkan gitu. Karena kalau cuma sebutkan, itu kan uni ya. Ya, nanti jawabannya siswa ya. Terus kata itu kalian buat rubrik. Nah, nanti jawaban siswa itu kalian akan rubrikan, gitu. Nah, saya sekarang share ke sini lagi, Mas dan Mbak. Oke, sudah terlihat ya. Ini cara membuat langkah ketiga, menentukan instrumen. Nah, oke, itu sudah menentukan bentuk asesmennya, ya kan? Bentuk asesmennya itu saya minta dalam bentuk asesmen formatif, essay, atau bentuknya psikomotorik berupa juga nggak. Nah, ini dia. Biasanya sih 1 sampai 4 ya. Indikator asesmennya, ya kan? Tadi misalkan indikator asesmen pertama adalah memahami, jadi kalian buat tabel gitu, ya kan? 1, 2, 3, 4 skor. Rubrik, kalian, maaf. Kenapa saya enter ya? Saya edit dulu. Saya turun ke sini, saya edit. Jadi kalian buat tabel, oke, di tabel itu kalian buat 5 kolom. Oke. Kolom pertama itu terkait dengan indikator assessment. Kemudian kolom kedua dan sampai kolom kelima itu adalah skornya, skor 1 sampai 4. Masih paham? Nah, setelah itu, skor 1 sampai 4 itu kalian tuliskan. Oh, kalau siswanya itu ketika di mana ini? Indikator assessment-nya adalah memahami definisi, itu hanya menyebutkan tanpa ada ahli. Oh, kolom 2 itu ada ahli yang sudah. Nah, gitu loh. Paham ya? Itu jadi jawaban siswanya, nah, ini kalian rubrikan. Nah, kemudian kalian bisa lihat jawaban siswa itu apakah masuk di uni, apakah masuk di multi. Ini kan termasuk survei ya. Kemudian kalau yang deep learning, apakah dia sudah relate dan sudah extended abstract. Gitu. Jadi kalian akan melihat ini uni itu berarti biasanya ini adalah skor 1. Ini adalah skor 2. Atau ini adalah skor 3 atau skor 4. Nah, anyway, tapi berapa ya Mas dan Mbak? Kalau misalkan, Mem boleh nggak kalau saya pakai yang pre? Yang apa tadi? Yang incompetence itu namanya? Bentar. Saya buka lagi ya. Dibanding saya salah, benar nggak? Saya perlihatkan lagi. Oh, pre-structural, betul ya? Pre-structural ya. Gimana, Mem, kalau saya yang pre itu saya berikan skor 1, maka boleh juga. Jadi, kira-kira, Mem, kita tuh ini, karena cuma menyebutkan, kan mereka tuh nggak perform ya, Mem, nggak ada perform. Berarti kalau nggak perform, berarti nggak perlu sampai extended abstract kan, misalkan gitu. Jadi, ini jadinya 4, ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Itu gimana? Boleh nggak? Jawabannya boleh. Gitu. Jadi ini untuk membuat rubriknya kalau menyebutkan dan seterusnya.
gitu. Nah, setelah itu kalian bisa lihat, kalian bisa melihat, hasil belajar siswa, mereka itu sebenarnya sudah dalam tahap apa. Apakah sudah deep learning atau baru ke aduh saya lupa, deep learning atau baru ke surface learning. Itu ya itu ya Mas dan Mbak terkait dengan ini. Jadi, eee, terima kasih sudah menonton, nanti kalau ada tanya silakan di WA grup ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.